Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu hak penguasaan tanah dalam konsep hukum adat. Hak penguasaan tanah yang tertinggi dalam hukum adat dikenal dengan istilah hak ulayat, yang mengacu pada hak persekutuan masyarakat hukum adat atas tanah dalam suatu wilayah geografis atau geologis. Dalam konsep hukum adat, tanah adalah harga diri, kehormatan, dan di mana leluhur masyarakat hukum adat dimakamkan di atas tanah tersebut. Di atas tanah yang mereka tinggali dan kembangkan. Kedekatan masyarakat hukum adat dengan tanah yang ditinggali itu menimbulkan hubungan emosional yang sangat erat. Budaya, adat istiadat, dan nilai-nilai masyarakat adat berkembang secara proporsional. Dalam konsep penguasaan tanah menurut hukum adat, penguasaan tanah dan pemilikan tanah berhimpitan. Apabila orang berbicara tentang hak milik atau kepunyaannya, maka yang dimaksudkan olehnya adalah barang yang dikuasai sepenuhnya dan yang dapat dinikmatinya sepenuhnya pula. Selain itu, tidak dapat dibedakan antara benda yang menjadi objek hak milik dengan hak atas benda tersebut. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan untuk poin yang kedua, yaitu ambivalensi pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat dalam UU-PA. Keberadaan hukum adat dalam UU-PA itu diatur di dalam pasal 3 yang menyatakan pelaksanaan hak ulayat dan hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat. Sepanjang menurut kenyataannya masih ada harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan persatuan serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang lebih tinggi. Pasal 3 dan 5 UU-PA menjelaskan bahwa hukum agraria nasional didasarkan pada hukum adat. Dalam hal ini, hukum adat harus menginformasikan strategi pembangunan hukum agraria nasional. Namun, terdapat ambivalensi dalam dua pasal tersebut, dikarenakan pengakuan itu sebatas tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Berdasarkan hal itu, jelas bahwa hukum adat itu dapat menghambat pembangunan ekonomi nasional, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hukum adat dalam pola pikir pembentuk hukum memiliki potensi penghambat kemajuan pembangunan. Selanjutnya, yaitu poin C, pengakuan hukum terhadap hak ulayat dalam masyarakat hukum adat. Secara teoritis, pengertian masyarakat dan masyarakat hukum adat itu berbeda. Kusumadi Pujo Sewojo itu mengartikan masyarakat hukum sebagai suatu masyarakat yang menetapkan terikat dan tunduk pada tata hukumnya sendiri. Sedangkan masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu yang berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh penguasa yang lebih tinggi atau penguasa lainnya, dengan atau solidaritas yang sangat besar di antara para anggotanya, yang memandang bukan anggota masyarakat sebagai orang luar dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaan yang hanya dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggotanya. Dengan demikian itu hak ulayat menunjukkan hubungan hukum antara masyarakat hukum atau subjek hak dan tanah wilayah tertentu atau objek hak. Hak ulayat tersebut itu berisi wewenang untuk yang pertama, mengatur dan menyelenggarakan penggunaan tanah untuk pemukiman, bercocok tanam, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu mengatur dan menentukan hubungan hukum antara orang dengan tanah. Yang ketiga yaitu mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang berkenaan dengan tanah, jual beli, warisan, dan lain-lainnya. Isi wewenang hak ulayat tersebut itu menyatakan bahwa hubungan antara masyarakat hukum adat dengan tanah atau wilayahnya adalah hubungan menguasai, bukan hubungan milik, sebagaimana halnya dalam konsep hubungan antara negara dengan tanah, yaitu menurut pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Baik, materi selanjutnya akan saya jelaskan, yaitu mengenai implementasi pengakuan hukumnya serta hambatannya.
Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, selain dari pengaturan tanah hak wilayah yang ditentukan dalam pasal 3 dan pasal 5 UU PA melalui pasal 18B ayat 2 UUD 1945 menentukan bahwa negara itu mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang. Ketentuan pasal 18 ayat 2 UUD 1945 bertolak belakang dengan pendapat Budi Harsono yang menyatakan bahwa UU PA itu sengaja tidak memerintahkan mengatur lebih lanjut tanah hak wilayah dalam peraturan pelaksanaan UU PA karena hak itu keberadaannya akan dihapus. Hal ini disebabkan berbagai alasan, diantaranya yang pertama yaitu adanya pembatasan pengakuan hukum berupa persyaratan-persyaratan. Yang kedua yaitu kebijakan di masing-masing instansi pemerintah belum sinergis sehingga menciptakan sektoralisasi. Dan yang terakhir, yaitu belum adanya kejelasan lembaga yang paling berkompeten mengurusi keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat, serta belum terciptanya model pengaturan yang komprehensif dalam pengakuan hukum terhadap keberadaan masyarakat hukum adat, baik substansi maupun kerangka implementasinya. Baik, sekian. Terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.